Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Eva Tira Rezeki NIM 2591067 dari kelas BGMI 2F. Saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai alam semesta dan tata surya. A. Alam semesta. Alam semesta disebut pula jagat raya atau universum, adalah seluruh ruang waktu kontinu tempat kita berada, dengan energi dan materi yang dimilikinya. Usaha untuk memahami pengertian alam semesta dalam lingkup ini pada skala terbesar yang memungkinkan ada pada kosmologi, yaitu ilmu pengetahuan yang berkembang dari fisika dan astronomi. Beberapa teori yang menjelaskan proses terbentuknya alam semesta antara lain teori Big Bang, teori keadaan lunak, dan teori osilasi. 1. Teori Big Bang. Teori Big Bang dikemukakan oleh ilmuwan Belgia Abbe Georges Lemaître pada tahun 1927. Menurut teori Big Bang, alam semesta berasal dari keadaan panas dan padat yang mengalami ledakan dahsyat dan mengembang. 2. Teori keadaan tunak. Teori ini dikemukakan oleh ilmuwan dari Universal Cambridge pada tahun 1948, yaitu H. Bondi, T. Gould, dan F. Hawley. Menurut teori keadaan tunak, alam semesta tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Alam semesta selalu tetap seperti sekarang. 3. Teori osilasi. Teori osilasi hampir sama dengan teori keadaan tunak. Menurut teori osilasi, alam semesta tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Menurut teori osilasi, sekarang alam semesta tidak konstan, melainkan berekspansi dimulai dengan adanya dentuman besar yaitu Big Bang. B. Tata surya. A. Susunan tata surya. Tata surya atau solar system terdiri dari matahari, planet, serta benda-benda langit lainnya seperti satelit, komet, meteor, dan asteroid. Tata surya dipercaya terbentuk sejak 4.600 juta tahun yang lalu, yang merupakan hasil pengumpulan gas debu di angkasa yang membentuk matahari dan kemudian planet-planet yang mengelilingi matahari. B. Terbentuknya tata surya. Menurut paham heliosentris, matahari dikelilingi oleh planet-planet dengan bentuk orbit hampir menyerupai lingkaran. Beberapa teori yang menjelaskan terbentuknya tata surya antara lain teori nebula, teori planetesimal, serta teori pasang surut. Teori nebula menceritakan kejadian tersebut dalam 3 tahap, yaitu A. Matahari dan planet lainnya masih berbentuk gas kabut yang begitu pekat dan besar. B. Kabut tersebut berputar dan berpilin dengan kuat, di mana pemadatan terjadi pada pusat lingkaran yang kemudian membentuk matahari. C. Matahari-matahari tersebut tumbuh semakin besar dan terus melakukan gerakan-gerakan secara teratur mengelilingi matahari dalam satu orbit yang tetap dan membentuk susunan keluarga matahari. Teori lain yang menjelaskan proses terbentuknya tata surya adalah teori planetesimal yang dikemukakan oleh 2 orang ilmuwan Amerika, yaitu Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Moulton. Teori ini disebut teori planetesimal, planet-planet kecil, karena planet-planet terbentuk dari benda padat yang telah ada sebelumnya. Teori pembentukan tata surya yang hampir sama dengan teori planetesimal adalah teori pasang surut. Teori pasang surut dikemukakan oleh 2 orang ilmuwan Inggris, yaitu Sir James Jeans dan Carl Jeffrey. Mereka melukiskan bahwa setelah bintang yang berpapasan berlalu, massa matahari yang terlepas akan membentuk cerutu yang menonjol ke arah bintang. C. Bumi. Bumi merupakan planet ketiga dalam tata surya. Pada planet inilah manusia, hewan, dan tumbuhan dapat hidup. Bumi merupakan salah satu planet yang di dalamnya terdapat berbagai keindahan dan kelengkapan untuk kehidupan. Bumi dapat bergerak mengelilingi sumbunya atau disebut rotasi, dan bergerak mengelilingi matahari disebut revolusi. Periode rotasi bumi adalah 23 jam 56 menit, dibulatkan menjadi 24 jam dari barat ke timur. Lapisan yang melindungi bumi disebut dengan lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer tersusun dari beberapa gas, yaitu gas nitrogen sebanyak 78% volume, gas oksigen sebanyak 20% volume, dan gas argon sebanyak 0,09 volume, serta sisanya gas karbon dioksida. Struktur dalam bumi berlapis, terdiri dari 3 lingkaran yang konsentris, yaitu kerak, mantel, dan inti bumi. 1. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling atas dari struktur bumi. Kerak bumi dianalogikan sebagai kulit telur rebus karena sangat tipis dan rapuh dibandingkan dengan struktur yang ada di bawahnya. 2. Mantel bumi. Mantel bumi berada di kedalaman 40 hingga 3000 km di bawah permukaan bumi. Mantel bumi tersusun dari besi, magnesium, dan silika. Bagian terluar mantel bumi cenderung lebih padat dan menempel dengan kerak bumi di atasnya. 3. Inti bagian luar. Inti bagian luar merupakan struktur cair yang terdiri dari besi dan nikel. Inti bagian luar ini berada di kedalaman 2885 sampai 5144 km. Suhu pada lapisan ini mencapai 3700 derajat Celcius. 4.
4. Inti bagian dalam. Inti bagian dalam bumi berbentuk bola metal yang memiliki radius 1220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Inti bagian dalam terletak di dalam bumi pada kedalaman 2885 sampai 5144 km di bawah permukaan bumi. Demikianlah hasil video dari saya. Apabila masih banyak kesalahan, saya minta maaf dan semoga video ini dapat membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.